Halo. Wah, sebentar nih ya. Momin mau menunggu dulu nih para moms di sini ya, buat followers Momin. Boleh yuk dimasukin dulu aja. Wah, sudah ada Dokter Hans di sini. Sudah ada Dokter Hans. Sebentar ya dokter ya, kita tunggu dulu nih para moms di sini yang mau gabung ya. Boleh banget buat para moms di sini, kita tunggu rame dulu nih. Buat para moms di sini kita tunggu rame dulu supaya para moms di sini juga bisa tahu gitu ya, supaya bisa menyimak nih obrolan kita di sore hari ini. Atau kita absen dulu kali ya, ini dari kota mana aja nih? Buat para moms di sini dari kota mana aja? Halo Kak, halo, selamat sore. Selamat sore nih buat Kakak Rania. Gimana kabarnya? Tema hari ini apa ya? Boleh nih buat Mams Rania di stay tune ya, pokoknya stay tune terus nih di live-nya kita supaya nanti Mams Rania tahu nih kira-kira hari ini kita akan membicarakan mengenai apa ya tema hari ini. Jember hadir, Mams Rania dari Jember. Ada Mams Bezoredi dari Bogor. Sore Kak, sore. Halo, selamat datang, selamat bergabung nih ya buat para Mams di sini. Purwokerto hadir, wah ada yang dari Purwokerto nih. Ada yang dari Purwokerto. Oh iya, siap Kak. Oke, pokoknya nih ya buat moms di sini ya, buat mom dan daddy stay tune ya. Karena di akhir acara ini nanti kita akan ada pengumuman giveaway tutup saji Vitami. Boleh banget nih buat teman-teman di sini, buat para moms di sini, absen dulu dong mam, siapa yang kemarin udah ikutan giveaway. Nah, ada kabar baiknya juga karena Momin mau bagi-bagi saldo e-wallet buat kamu-kamu yang aktif join live di sini ya. Jadi buat para moms di sini kalian harus stay tune supaya bisa menjawab kuis ya dari kita dengan benar gitu. Gimana nih? Sepertinya sudah mulai lumayan atau gimana admin nih? Kita harus menuju persetujuan dulu ya dari adminnya nih ya. Udah nih admin. Oke, sepertinya udah lumayan banyak juga yang bergabung di live Instagram Bincang Mami ya. Kali ini Mami ucapkan juga selamat datang di live berbagi informasi episode ke-11. Ayo Bincang Mami. Nah, jadi buat Mami di sini ya yang udah stalking Instagram Vitami nih, pasti udah tahu juga ya topik yang akan kita bahas hari ini. Apa sih? Jadi untuk Bincang Mami episode 11 kali ini akan membahas mengenai mohon maaf ya Allah, rahasia fit nggak gampang sakit, yang tentunya akan memberikan banyak informasi bagaimana sih cara kita sebagai orang tua ya untuk tetap menjaga kesehatan agar anak kita itu biar nggak gampang sakit. Oke, jadi untuk Bincang Mami episode 11 kali ini nanti akan dibagi menjadi 3 sesi ya Mams ya. Untuk sesi pertama itu ada di materi dari Dokter Hans. Lalu di sesi kedua ada sesi tanya jawab ya. Dan untuk sesi ketiga ada penutup dan juga pembagian e-wallet untuk 2 orang pemenang yang sudah memenuhi syarat, aktif dan menjawab kuis di akhir acara, serta pengumuman giveaway tutup saji botol vitamin. Seperti itu. Jadi pada Bincang Mami episode 11 ini Mamin akan mengundang narasumber yang berpengalaman nih untuk berbagi ilmu dan juga tips maupun informasi mengenai rahasia fit nggak gampang sakit dengan Dokter Hans tentunya. Nah, jadi untuk Dokter Hans sendiri ini merupakan dokter spesialis anak ya Mams ya, konselor laktasi dan juga PMBA atau ASI empasi dan juga instruktur pijat bayi. Sepertinya sudah mulai rame juga. Boleh nih kita Mams di sini tetap stay tune ya Mams ya. Buat para Mams di sini bisa tetap stay tune. Siap stay tune sampai akhir. Wah, mantap. Halo dong, selamat sore. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya nih buat Dokter Hans? Baik kabarnya. Alhamdulillah, senang sekali ya hari ini bisa bertemu dengan Dokter Hans. Perkenalkan dokter, saya Momin yang akan menjadi moderator Bincang Mami episode 11 kali ini. Ya, salam kenal. Dok, jadi untuk Bincang Mami kali ini merupakan program dari Vitami Dok untuk memberikan informasi dan juga edukasi mengenai kesehatan serta parenting ke followers Vitami dengan mendatangkan para ahli.
Nah, kebetulan untuk Dokter Han sendiri ini merupakan seorang dokter spesialis anak dan konselor laktasi dan PMBA ASI Empasi serta instruktur pijat bayi. Nah, boleh nih buat Dokter Hans mungkin mau memperkenalkan diri dulu para moms nih, para followers kita. Iya, terima kasih. Kayaknya tadi sudah cukup diperkenalkan ya. Saya mau menyapa aja deh. Dokternya hilang. Wah, sepertinya ini Dokter Hans oke nih. Sebentar ya, para moms ya. Sepertinya sedang ada kendala. Halo, maaf. Iya. Saya kayak terlempar keluar ya. Kenapa ya? Iya, oke. Jaringannya di dok. Iya, lagi semangat tadi padahal. Iya. Oke, panggilnya apa nih? Ayah bunda atau moms and dads ya di sini biasanya nih? Moms and dad aja dok. Boleh. Oke, moms and dads ya. Iya, selamat sore moms and dad. Perkenalkan tadi saya sudah diperkenalkan sebelumnya ya. Saya dengan Dr. Hasatana, spesialis anak. Betul sekali tadi udah macam-macam ya, saya nggak usah perkenalkan diri lagi. Cuma mungkin untuk moms and dads yang mau bertanya-tanya, saya praktek di mana? Saat ini saya praktek di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Hosana Medika Lipo Cikarang dengan Indosehat Subang. Ya, itu saja saya kembalikan kepada Momin. Oke, terima kasih dok sebelumnya. Nah, memasuki sesi materi, Momin mau bacain dulu nih latar belakang pada tema hari ini ya, Mams ya. Jadi siapa sih yang setuju kalau patah hati seorang momi itu kalau anaknya ini gampang sakit, apalagi nggak nafsu makan. Nah, untuk berbicara mengenai kesehatan anak-anak nih, Mams, untuk kesehatan anak-anak itu melibatkan berbagai macam faktor, termasuk pola makan yang seimbang, vaksinasi yang lengkap, kebersihan diri, tidur yang cukup, serta aktivitas fisik yang teratur, mendukung pertumbuhan, serta perkembangan optimal anak, juga melibatkan lingkungan yang bersih, aman, serta pemberian kasih sayang dan juga dukungan emosional tentunya. Untuk praktik kebersihan yang baik seperti mencuci tangan secara teratur juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Seperti itu untuk latar belakang tema yang akan kita bahas hari ini. Nah, Dok, kita mulai saja kali ya, Dok ya. Siap. Oke. Ada pertanyaan nih, Dok. Gimana sih, Dok, cara menjaga pola makan supaya anak tetap sehat dan tidak mudah sakit, Dok? Oke, nah ini pertanyaan umum ya, tapi mungkin untuk moms and dads nih mau tahu gimana caranya nih, ya. Tentunya kalau kita mau menjaga pola makan anak nih supaya tetap sehat dan tidak mudah sakit, ya nggak usah anak-anak sebenarnya. Kita umumnya dewasa itu tahulah makanan mana yang bergizi, ya, makanan mana yang sehat, makanan mana yang gizinya seimbang. Ya tentunya harus kita kasih anak adalah beri menu makanan yang bergizi dan seimbang. Apa sih contohnya? Ya contohnya nggak usah jauh-jauh ya. Bergizi dan seimbang itu dalam arti ya harus ada komponen-komponen yang penting seperti karbohidrat, lemak, protein, dan tentunya di sini bukan yang makanan yang di luar itu ya. Contoh kayak snack-snack, ciki-ciki ya yang terlalu banyak pengawetnya, pemanis atau mungkin banyak mengandung lemaknya ya, asam lemak yang tidak jenuh ya, itu juga tidak boleh sebenarnya. Jadi tentunya beri makanan yang bergizi dan seimbang. Yang tidak kalah penting adalah jangan lupa harus ada beraktivitas fisik secara rutin gitu ya. Jadi harus ada olahraga memang sejak dini sebaiknya memang dilakukan. Untuk jenisnya ya macam-macam tentunya ya. Dan yang ketiga adalah istirahat yang cukup nih. Nah, jangan lupa istirahat yang cukup seringkali terlewat. Nah, ini ada sedikit saya kasih tips ya untuk kepada mama saya semua. Jadi waktu tidur yang direkomendasikan untuk anak mungkin belum tahu nih sebelumnya. Anak saya umur segini tidurnya yang cukup berapa gitu ya. Jadi dari AAP, American Academy of Pediatrics ya, ada waktu tidur yang direkomendasikan untuk anak. Saya coba jabarkan secara singkat ya. Untuk anak 0 sampai 3 bulan, waktu tidurnya adalah 14 sampai 18 jam. Nah, untuk anak 4 sampai 12 bulan, waktu tidurnya adalah 12 sampai 16 jam. Anak 1 sampai 2 tahun, waktu tidurnya kurang lebih 11 sampai 14 jam per hari. Anak 3 sampai 5 tahun, 10 sampai 13 jam. 6 sampai 12 tahun, 9 sampai 12 jam, dan 13 sampai 18 kurang lebih 8 sampai 10 jam. Dan itu sebenarnya sudah termasuk waktu tidur siangnya ya. Ya, jadi gampangnya gini, semakin bayi anak, semakin kecil anak, itu waktu tidurnya semakin banyak. Semakin dewasa, sampai usia dewasa itu semakin berkurang. Bahkan sampai usia dewasa apa lanjut juga ya,
tentunya semakin berkurang. Apalagi yang penting untuk menjaga agar anak tetap sehat dan tidak mudah sakit. Ya, ajarkan anak untuk sering mencuci tangan, jangan lupa. Ya, hal ini sepele. Tetapi dari hal sepele ini, sederhana ini, mencuci tangan, kalau terlewat, terlupa, seringkali kuman itu banyak masuk lewat tangan anak-anak. Ya, itu jangan lupa juga ya, dan tentunya dapat dibantu bisa juga dengan kayak semacam multivitamin atau susu, itu juga cukup baik untuk bisa membantu menunjang nutrisi maupun kesehatan anak. Oke. Memang dari segi kebersihan juga itu penting ya, Dok ya, selain pola Betul makan. sekali. Karena memang anak-anak kan kadang suka main Ya, tanah apa gitu. nah Tahu-tahu betul. makan aja. Oke. Nah, berarti untuk kegiatan fisiknya, Dok, yang dapat membantu memperkuat sistem kekebalan anak itu apa aja, Dok? Oke, nah kalau aktivitas fisik ya, kegiatan fisik ini sebenarnya cukup luas ya. Jadi sebenarnya dibagi atas 3 kelompok besar dulu ya. Jadi ada aktivitas fisik yang sederhana. Yang sederhana apa sih? Sebenarnya dengan anak kayak berjalan ya, dengan anak kayak beraktivitas, maksudnya melakukan aktivitas sehari-hari itu sebenarnya kita kenal dengan aktivitas fisik sederhana. Dan itu sebaiknya dilakukan pada anak sejak dari kecil ya, kurang lebih sekitar 60 menit atau 1 jam satu harinya. Ya, nanti kalau bicara aktivitas fisik yang lanjutan nih, kegiatan fisik yang lebih lanjut, contoh yang seperti olahraga ringan atau mungkin berat ya, kalau olahraga ringan itu seperti kardio ya. Contohnya kalau pada anak itu juga bisa, tidak hanya dewasa ya, kayak berenang ya, kemudian kayak bersepeda, mungkin anak mungkin 2 itu ya, jogging mungkin nggak terlalu suka ya, kalau cuma lari-lari ringan biasanya ya, itu juga bisa sebaiknya dilakukan, kurang lebih sekitar 2 sampai 3 kali seminggu, di mana masing-masing adalah waktunya adalah 30 menit kurang lebih ya minimal. Nah, kalau bicara yang untuk pembentukan otot itu juga bisa jadi aktivitas fisik yang lebih berat, tapi biasanya ini perlu dilakukan mulai dari usia remaja lah gitu ya, kayak angkat beban ringan gitu ya, main yang lebih berat, contohnya kayak basket dan segala macam ya, walaupun dari kecil sudah bisa dilakukan juga tentunya ya. Nah, ini setidaknya ya kurang lebih juga 2 sampai 3 kali seminggu juga cukup baik. Jadi pilihan olahraga ini biasanya mengikuti usia anak tentunya. Nggak mungkin ya kalau kita tahu usia bayi ini udah dikasih mainan yang dia belum bisa seusianya, kayak dikasih main basket, dribble aja belum bisa ya. Jadi tentunya ya kita main dari main yang sederhana dulu, main lempar bola ya, tapi lempar bolanya nggak usah terlalu menuntut, yang penting dia pegang bolanya, dia lempar gitu ya. Jadi bisa hal-hal demikian. Oke. Yang penting ada pergerakan gitu ya, Dok Ya, yang ya, penting untuk ada motion, ada pergerakan dari anak, jadi ada kegiatan yang mengharuskan anak bergerak begitu sih. Oke. Nah, untuk langkah-langkah pencegahan umum nih, Dok, yang Ya, bisa diambil untuk menjauhkan anak dari penyakit. oke. Kalau bicara langkah-langkah, sebenarnya cukup sederhana. Tadi yang saya sudah sampaikan kurang lebih adalah pola hidup yang sehat. Jangan lupa ya, pola hidup yang sehat apa saja? Ya, terdiri dari 3, gampangnya makan, istirahat, dan makan, istirahat, dan aktivitas fisik. Ya, tetapi tidak hanya pola hidup sehat yang penting. Juga lingkungan yang sehat ternyata juga membantu atau menunjang juga nih. Ya, kalau lingkungannya nggak baik, ya, kemudian lingkungannya kebersihannya kurang, sanitasinya kurang, itu ya bisa membuat nantinya apa namanya, tentunya anak gampang sakit ya, anak jadi rentan, kalau udah sakit otomatis kan beratnya kurang ya, jadi tentunya pertumbuhan dan perkembangannya menjadi tidak optimal. Nah, apalagi yang penting, imunisasi. Nah, kalau pada anak jangan lupa ya, imunisasi itu penting untuk mencegah atau menjauhkan anak dari penyakit. Sekarang ini banyak sekali imunisasi yang kita kenal ya, yang sudah diberikan ke anak. Dan sejauh ini, imunisasi itu juga sudah banyak yang menjadi imunisasi dasar. Tadinya kalau mungkin imunisasi dasar tuh hanya sedikit ya, seperti mungkin TBC, polio, ya, difteri, pertusis, ya. Kemudian sekarang ini belakangan banyak yang baru ditambahkan, seperti halnya rotavirus, ya. Kemudian ada PCV yang untuk pneumonia, ya. Kemudian apalagi macam-macam, pokoknya ditambahkan juga. Dan ada vaksin DBD sekarang, ya. Dan masih banyak vaksin-vaksin tambahan lainnya yang bisa diberikan kepada anak, itu juga penting. Kenapa? Kenapa saya tekankan imunisasi? Karena gini, imunisasi itu adalah tujuannya pemberian vaksin atau kuman yang dilemahkan. Jadi, suatu penyakit itu akan ada imunitasnya kalau dia sudah terpapar sebenarnya. Nah, kalau Moms and Dads mau tahu, sebenarnya seorang anak itu bisa terkena suatu penyakit hanya 1 kali sebenarnya. Kenapa? Karena begitu 1 kali akan ada imunitas yang terbentuk. Nah, tapi habis ini akan ada yang tanya sama saya biasanya, tapi kenapa ya dok kalau batuk pilek kok bisa berkali-kali? Karena gini,
khusus untuk batuk pilek kan penyebabnya bisa macam-macam ya, virus, bakteri, itu memang selalu bermutasi. Tetapi kalau memang dia penyebabnya hanya harusnya yang sama persis ya, harusnya hanya satu kali. Ya, itu kenapa dengan tujuan imunisasi kita berikan kepada penyakit-penyakit yang memang biasanya cukup sering dan berat pada anak, tujuannya ketika kita paparkan, supaya nggak gampang sakit nih, atau karena kan yang kita berikan adalah imunitas yang dilemahkan, jadi memang tidak cukup kadarnya untuk membentuk imunitas yang sampai menghilangkan dari sakitnya penuh ya. Minimal kalau sakit jangan sampai kena atau sampai berat begitu ya. Nah, apalagi jangan lupa pemeriksaan kesehatan secara teratur juga penting. Tentunya bisa berkonsultasi dengan dokter anak dalam hal ini. Oke, terima kasih dokter sudah menjawabnya. Nah, tadi pencegahannya itu kan tadi ada kebersihan juga gitu ya dok. Yes, betul. Nah, kebersihan nih dok, untuk membangun kebiasaan cuci tangan, karena kan kita juga berawal dari cuci tangan seperti itu ya dok ya. Jadi untuk cuci tangan yang baik pada anak untuk mencegah penyebaran infeksi itu bagaimana dok? Oke. Nah, di sini saya mau mengingatkan nih sekalian kepada moms and dads ya. Sebenarnya untuk anak mencuci tangan, memiliki kebiasaan mencuci tangan, orang tua sangat berperan penting dalam hal ini. Kenapa sih? Nggak mungkin ya anak itu terbiasa cuci tangan di besarnya kalau tidak dibiasakan dari kecil. Ya, jadi mencuci tangan tuh bisa jadi kebiasaan yang baik dan sehat, termasuk kebiasaan seumur hidup kalau sudah dibiasakan sejak kecil oleh orang tuanya. Ayo cuci tangan yuk sebelum makan. Ayo cuci tangan sesudah makan, ya itu yang lazim ya. Tapi jangan lupa, tidak hanya sebelum makan, sesudah makan yang penting. Maksudnya setelah beraktivitas juga jangan lupa. Jadi jangan udah nih habis main yang lumayan kotor gitu ya, jadi lupa cuci tangan. Karena nggak tanpa sadar kita lupa cuci tangan, lupa. Anak mungkin makan apa, nyomot apa, ya itulah jadi sumber makanan, sumber kuman di tubuhnya. Ya itu juga jangan lupa. Nah, untuk cuci tangan ini juga ya sederhana sih sebenarnya kalau cara-caranya ya. Jadi memang harus diajarkan biasanya step by step ke anaknya gitu ya. Jadi diajarkan kadang-kadang kalau anak yang kecil gitu ya bisa meniru gitu ya. Tapi kalau ada juga beberapa anak yang nggak bisa meniru dengan cukup baik, ya kita harus ajarkan step by step. Jadi ayo buka dulu kerannya ya, gitu diajarin satu-satu ya. Gosoknya gimana? Jadi bukan cuman gosok-gosok itu selesai ya, kurang dari 5 detik. Salah ya. Makanya ada yang bilang kalau cuci tangan kan minimal bisa sampai 10 sampai 20 detik ya. Bahkan ada step by step gerakannya sebenarnya ya, tapi asalkan dia jangan terlalu cepat aja ya dan semua area memang tergosok itu udah cukup sebenarnya. Jangan lupa cuci tangan itu bukan cuma dengan air. Ya, seringkali terlewat. Oh, udahlah asal pure cuma 5 detik ya, jadi udah nggak pakai sabun. Nggak, jadi salah juga ya. Oke lah, air itu bisa membasuh daripada kuman-kuman, tetapi tidak menyeluruh biasanya. Mesti dibantu dengan sabun yang baik untuk bisa memberantas daripada kumannya. Dan yang penting, jangan lupa setelah udah cuci tangan, keringkan. Nah, ya, kadang-kadang basah-basah begitu di plek-plek atau enggak, cuman ini meper lagi kemana yang sifatnya kotor, ya. Jadi halnya sepele nih. Oke lah, cuci tangannya mungkin sudah bersih nih. Tapi anak meper kemana lagi, ya. Jadi nggak keringkan dengan baik, nah bisa kena kumannya lagi. Jadi sama aja. Jadi step by step itu sebaiknya tetap dilakukan dan sudah diajarkan kepada anak oleh orang tua sejak kecil. Oke. Nah, untuk tanda-tanda pertama pada penyakit anak nih dok, itu yang perlu diwaspadai itu apa aja dok? Nah, sebenarnya kalau penyakit anak kan macam-macam ya, tetapi secara umum sebenarnya tanda-tandanya ya standar ya, seperti halnya demam ya, batuk pilek gitu ya, muntah, diare, ruam kulit. Jadi mungkin tanda-tanda awal untuk anak mengalami suatu infeksi mungkin seperti itu. Nah, sedikit saya tekankan untuk moms and dads mungkin yang belum tahu nih sebelumnya demam itu yang dimaksud apa nih? Mungkin tahu demam ya panas gitu ya, tapi nggak tahu nih yang dimaksud demam itu suhunya di atas berapa ya. Nah, suhu normal pada anak itu sebenarnya kurang lebih antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang dikatakan demam apabila di atas 38 derajat Celcius. Nah, jadi itu pentingnya kenapa gini. Kalau moms and dads ada tahu anaknya demam nih, sebaiknya punya pengukur suhu di rumah. Jadi nggak bisa cuma diraba doang nih. Ya, karena kalau diraba relatif ya, subjektif gitu loh. Di satu sisi kok kayaknya anaknya panas begitu dibawa ke dokter, enggak bu, ini masih di bawah 38 nih, gitu ya, jadi nggak demam ternyata. Ya, jadi memang sebaiknya punya alat-alat sederhana untuk membantu pemeriksaan standar di rumah, gitu ya, dan dikatakan demam bila di atas 38. Nah, nanti kadang-kadang ada yang tanya sama saya, gimana dok kalau misalnya di antara 37,6 sampai 37,9?
ya. Itu kita kenal dengan istilah adalah subfebris kalau bahasa medisnya, atau ya memang mengarah ke demam atau hangat gitu ya. Nah, itu ya memang belum dapat dikatakan demam biasanya, tapi sudah menjadi tanda awal untuk mencapai demam, ya. Sama halnya nanti dengan diare, juga sama ya, kalau diare itu ya per definisi adalah harus minimal ada perubahan konsistensi jadi cair, dan lebih dari 3 kali sehari. Jadi kalau, dok anak saya nih BAB-nya 5 kali nih, apakah termasuk diare yang tadi dokter sebutkan atau enggak nih? Tergantung. Kalau anaknya itu 5 kali tapi konsistensinya masih biasa, nggak cair, berarti bukan mengarah ke diare. Apalagi kalau diare itu yang dimaksud kadang-kadang harus ada keluhan lain, kayak mual muntah, demam, sakit perut, ya, penurunan nafsu makan, dan sebagainya. Demikian. Berarti kalau untuk diare Iya, sendiri itu bukan diartikan dengan berapa kali kita bolak-balik ke belakang gitu ya dok iya. ya? Jadi sebenarnya kalau bicara per definisi, ada di atas 3 kali, Mm-mm. tapi harus ada perubahan konsistensi menjadi cair. Jadi kalau Oh, cuma di atas 3 kali tapi masih biasa, anaknya aktif, kayaknya punya biasa aja, mungkin kebanyakan makan nih. Jadi nggak ini ya. Dan itu per definisi itu bisa dipakai di anak bayi usia di atas 1 bulan ya. Kalau di bawah 1 bulan kita nggak bisa pakai itu. Karena biasanya di bawah 1 bulan memang BAB-nya mungkin kalau yang punya anak masih cukup sering ya. Bisa sampai 6 sampai 10 kali per hari. oke, terima kasih Iya, dok jawabannya. sama-sama. Eh, untuk bagaimana sih dok menciptakan nih lingkungan rumah yang mendukung kesehatan anak? Oke, nah ini paling sederhana sekali ya sebenarnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, coba di sini ya, siapa yang mengajarkan membuang sampah kepada anaknya, gitu ya? Atau minimal kalau tidak spesifik mengajarkan membuang sampah ke anak, jangan mencontohkan membuang sampah tidak pada tempatnya, ya. Itu yang paling penting ya. Kadang-kadang mungkin orang tua ya udahlah maksudnya menyepelekan hal ini, padahal apa yang kita ajarkan ke anak, walaupun memang tidak secara langsung, otomatis itu yang akan dicontoh oleh anak. Ya, sederhana ya kita di rumah, karena males nih, udah taruh aja gitu ya, nanti ada, mohon maaf, ada yang bantu untuk membersihkan rumah, atau di jalan nih, udah main buka aja lempar, ya itu jadi kebiasaan anak juga takutnya ya. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, biasakan memang membersihkan rumah. Ya memang kadang-kadang males, namanya rumah, tapi justru banyak sekali memang sumber penyakit yang terjadi di rumah sebenarnya kalau tidak dibersihkan dengan baik. Ya, sederhananya saya kasih contoh ya. Jadi kayak contohnya mungkin anak alergi. Ya, anak alergi kok kayaknya batuk pilek terus, ya batuk pilek terus, kemudian kok kayak sesak dan sebagainya. Kok usul demi usut, kok kayaknya nggak ada sumbernya. Nggak taunya di rumahnya mungkin ya. Hal sederhana kayak di dalam kamarnya, apakah gordennya sudah dicuci secara berkala, spraynya sudah diganti secara rutin, ya, AC-nya sudah diservis secara ini, memang kesannya sepele, tetapi memang sumber-sumber ini kadang-kadang tidak bisa dideteksi secara kasat mata, ya, dan memang sebaiknya dibersihkan secara rutin. Apalagi tentunya membuang barang yang sudah tidak terpakai, gitu ya, jangan jadi timbunan, mohon maaf, timbunan rongsokan di rumah, gitu ya, karena mungkin, aduh kebiasaan koleksi barang-barang makin banyak, jadilah sumber kuman yang tadi saya katakan, ya. Termasuk memperhatikan sekitar lingkungan rumah juga penting, kayak membersihkan selokan ya. Makanya kan seringkali kalau Moms and Dads kenal ada gerakan 3M ya. Jangan lupa tuh gerakan DBD sebenarnya, demam berdarah, tapi cukup baik. Harus menutup tempat penyimpanan air, menguras bak mandi secara rutin gitu ya, mengubur barang-barang bekas. Atau ada juga tuh namanya 3B, kalau mungkin Moms and Dads belum tahu nih. 3B itu apa? Sama kayak tadi saya sudah katakan, buang sampah di tempat yang sudah disediakan, kemudian bersihkan segala sesuatu yang kotor, dan biasakan untuk hidup sehat dan bersih. Ya, jadi hal-hal itu yang bisa dilakukan ya tentunya. Jadi dari gerakan 3M dan 3B itu juga bisa kita Betul. lakukan. Mungkin 3M ini itu udah dari lama ya dok ya, Iya, gerakan udah 3M mah lama ya. Kalau 3B DBD. mungkin baru dengar ya. Iya baru Buang dengar sampah, dok. bersihkan, dan biasakan untuk hidup sehat dan bersih. Oke. Nah, apa pentingnya sih dok pemeriksaan kesehatan rutin pada anak? Oke, nah ini sangat penting ya. Nggak hanya sebenarnya orang dewasa yang penting. Makanya kan orang dewasa mungkin ada namanya check up ya, medical check up rutin per tahun ya. Sebenarnya dari anak pun sudah bisa dilakukan, tetapi sifatnya mungkin berbeda dengan dewasa ya. Kalau dewasa mungkin kan otomatis langsung tuh yang tadinya nggak ada sakit kita cek semua. Sebenarnya kalau anak dengan kita memeriksakan rutin pada saat imunisasi itu udah cukup sebenarnya. Ya makanya kan kalau biasanya di bawah 1 tahun kan yang dianjurkan adalah setiap 1 bulan sekali untuk pengukuran. Ya memang 1 kali imunisasi, 1 kali ya check up gimana berat badannya,
panjang badan atau tinggi badannya, lingkar kepalanya gitu ya, termasuk giginya gitu ya, kesehatan mulut, telinga, kuku, ya, dan sebagainya. Itu juga jadi pada saat imunisasi itu bisa untuk membantu pada menjembatani daripada pemeriksaan kesehatan anak. Jadi memang nggak usah sampai spesifik sih kalau anak yang memang kita tahu pastinya penyakit yang sifatnya degeneratif atau penyakit yang memang karena kebiasaan pola hidup belum gitu ya. Tapi memang pada saat itulah kesempatan memang pada saat imunisasi satu kali di check up ya. Dan yang penting lagi sebenarnya selain untuk pemeriksaan pada saat imunisasi ya juga jangan lupa nanti kalau pemeriksaan rutin pada anak ini ya dilakukan secara berkala gitu loh. Contoh ya, kalau kayak gigi sebenarnya nih, kalau Mams and Dads belum tahu, sebenarnya coba siapa yang di sini udah tahu kalau ternyata kesehatan gigi itu sudah bisa diperiksakan dari usia 1 tahun. Nah, coba silakan kalau mau tulis di komen ya. Jadi saya yang jadi hostnya sedikit nih. Ya, di atas setahun sebenarnya sudah harus dibawa ke dokter gigi. Walaupun kadang-kadang giginya masih sedikit, nggak apa-apa. Jadi itu kebiasaan yang sudah cukup baik. Dari 1 tahun sebaiknya dibawa ke dokter gigi dan dicek sekitar 6 bulan sekali. Walaupun mungkin giginya pun tidak bermasalah ya. Kenapa sih nggak bermasalah kok dicek? Ya itulah fungsinya pemeriksaan kesehatan. Memang mendeteksi sesuatu yang mungkin tidak terlihat oleh apa yang bisa Moms and Dads lakukan di rumah. Karena kan bisa aja, mohon maaf, ada bolong kecil di gigi, mungkin perlu lapisan untuk pelindung gigi, fluoride ya tambahan. Apakah mungkin dievaluasi menyikat giginya sudah cukup baik, tidak ada yang abrasi atau gusinya yang bermasalah. Nah, semuanya dicek. Dan hal itu mungkin kan mohon maaf tidak bisa dilakukan oleh Moms and Dads secara umum di rumah. Mungkin ada yang bisa tapi nggak semuanya ya. Nah, jadi hal-hal itu penting. Tapi kalau misalnya untuk pemeriksaan lain ya biasanya sesuai indikasi atau pada saat anak sakit saja. Oke. Nah, Momen juga baru tahu nih dok, kalau ternyata dari usia tahun. Karena untuk usia 1 tahun juga kan jarang-jarang ya dok ya, ada yang juga tumbuh gitu ya dok ya. Oke. Nah, untuk peran nutrisi dan vitamin nih dok, apa sih peran nutrisi dan vitamin dalam membangun kekebalan anak? Oke, tentunya gini, kalau peran nutrisi dan vitamin, yang pasti yang pertama adalah bisa menyokong pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, jangan lupa ya, fungsi vitamin dalam bangun tentunya menyokong pertumbuhan dan perkembangan anak. Seringkali gini, kalau saya kasih sedikit analogi ya kepada Moms and Dads ya, coba siapa di sini, Moms and Dads, saya kasih pertanyaan lagi ya sebelum saya nanti yang ditanya ya. Coba, mungkin ada nggak Moms and Dads di antara yang mengikuti live ini yang tiap harinya nih kayaknya dalam kondisi sehat nih, tapi ada mengkonsumsi 1-2 vitamin lah sehari-harinya. Kayak untuk semacam memang untuk memenuhi kebutuhan minimal, dan yang kedua kayak untuk membantu supaya daya tahannya lebih baik. Pastinya ada ya, tapi mungkin ada juga yang tidak. Sama halnya dengan anak. Kadang-kadang kita nggak bisa pastikan. Jadi gini, sebenarnya kalau Moms and Dads mau tahu, kalau anak benar-benar makannya cukup, itu sebenarnya tidak perlu vitamin sebenarnya. Tapi seringkali gimana caranya kita memastikan makan anak tuh selalu dalam keadaan cukup, gitu ya. Mungkin di satu hari makannya baik, besok lagi ngekngok nih, nggak mau makan, ya. Besoknya lagi mau makannya ini doang. Ya, yang tadinya mungkin, mohon maaf ya, vitamin yang dibutuhkan kayak vitamin C, D, bagus nih, pas lagi makannya bagus, ya turunlah anjlok. Dan pas-pas misalnya ada sumber kuman penyakit, datanglah dia, nah, repot. Jadi itulah fungsi vitamin yang kita berikan setiap hari sebenarnya. Kadang-kadang bisa diberikan pada anak. Gak usah khawatir, sebenarnya dengan pemberian yang tepat gitu ya, dengan dosis yang dianjurkan, itu adalah dosis suplementasi biasanya. Suplementasi itu apa sih? Jadi dosis yang memang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan minimal harian anak. Jadi bukannya over-over juga ya, sampai terlalu lebih. Makanya biasanya kan kalau kita konsumsi vitamin paling hanya 1, 2, banter 3, nggak sampai 10 jenis kita konsumsi semua ya. Itu udah pasti overdosis ya. Dan tentunya sebaiknya kalau bingung silakan berkonsultasi dengan dokter ya. Yang kedua, dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan menghindarkan anak dari sakit tentunya. Oke. Berarti memang sebenarnya kalau untuk vitamin itu bisa juga gitu ya dok, ya, dikonsumsi setiap hari gitu. Iya. Kan juga kan anak-anak juga kadang iya naik turun gitu ya dok ya, mood untuk makannya kadang nggak mau, kadang lagi doyan-doyan banget gitu ya dok ya. Betul. Ya. Nah, untuk tips menjaga daya tahan tubuh nih dok, agar anak di sini juga tetap terjaga di musim polusi dan juga cuaca yang ekstrim, apalagi nih akhir ini nih dok. Gimana? Betul nih, memang cuaca nih, ini kayaknya tadi nggak tahu nih, kedengeran suara hujan nggak tempat saya nih.
belum udah deras nih tiba-tiba Iya, ya. di juga Oke, lagi hujan terus. ada ya. Oke, ya jadi begini. Yang pertama, sederhananya, ini catat ya, tips-tipsnya atau poin-poin yang penting nih. Yang pertama adalah pola makan teratur. Ya, tadi saya katakan ya dengan pola makan teratur, yang gizinya cukup, seimbang, itu sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, gitu ya, menghindarkan anak dari penyakit dan membuatnya tetap fit. Yang kedua, jangan lupa harus cukup tidur, ya. Jangan lupa tadi saya sudah coba gambarkan kebutuhan tidur anak, ya. Itu kenapa sebenarnya kebutuhan tidur anak itu harus dipenuhi. Tidur itu adalah hal sepele, tetapi kalau tidur anak kurang, repot. Berlebih pun tidak baik. Ya, berlebih pun tidak membuat anak jadi lebih efektif atau produktif di kesehariannya. Kadang-kadang malah anak jadi kelihatan lebih lemes, kayak energinya kurang, ya. Yang baik memang sesuai anjuran tadi. Nah, sedikit tips mengenai tidur ya, saya sampaikan di poin tidur ini ya. Ada waktu tidur yang baik untuk anak, ya. Mungkin kalau Moms and Dads belum tahu nih, waktu tidur yang baik untuk anak itu kurang lebih di jam 9 sampai 11. Ya, kenapa? Nanti saya coba gambarkan ya. 9 sampai 11 itu antara ya, kalau bisa tidur jam 9 masih baik, 10 masih baik, 11 ya maksimal sekali. Jangan lebih ini. Ada beberapa anak kayaknya kebiasaan ngikutin orang tuanya. Ya, jadi kayak orang tuanya tidur jam 1, anak jadi ikutan. Tapi bangunnya sih siang, gitu ya. Oke lah, waktu tidurnya cukup. Tetapi sayang sekali, ada beberapa hal yang terlewat sebenarnya. Kenapa? Tadi dokter bilang di jam 9 sampai jam 11, ada namanya hormon melatonin atau hormon tidur. Hormon ini paling baik keluar di antara jam 9 sampai 11. Dan hormon ini bisa keluar biasanya kalau anak dalam keadaan lampunya redup. Nah, ini jangan lupa juga ya. Jadi lampu sebaiknya memang tidak terang ketika tidur. Karena ketika tidur terang, hormon ini tidak keluar. Hormon ini fungsinya apa? Hormon ini adalah hormon tidur. Tetapi ketika hormon tidur tidak terregulasi dengan baik, karena mungkin tidurnya terlambat, pola tidurnya salah gitu ya, kebiasaan tidurnya kurang tepat, ini akan mempengaruhi hormon pertumbuhan atau kita kenal dengan sebutan growth hormone, ya. Dan ini saling bersinergi nih. Kalau ininya jelek, ininya ikutan jelek, otomatis nantinya pertumbuhan anak jadinya tidak terlalu optimal, perkembangannya pun bisa terganggu, termasuk psikisnya juga. Ya, itu catat ya. Yang ketiga, bergerak aktif. Ya, jadi memang harus belajar stimulasi anak nih dari dini, gitu ya. Memang jangan mager lah, gitu sebetulnya malas gerak ya. Jadi cara untuk nggak mager gimana ya? Tentunya peran orang tua harus bisa stimulasi sensori, ya. Ajarin anak memang macam-macam. Ya, kalau anaknya cuma dikasih diam di rumah doang, tidak dikasih berbagai macam kegiatan, ya otomatis anaknya bisa berpotensi menjadi anak yang tidak aktif atau mager dalam tanda petik. Yang keempat, cenderung memiliki kebiasaan membersihkan rumah secara rutin ya. Tadi saya katakan pentingnya lingkungan yang baik. Yang kelima, tadi saya juga pesankan nih, boleh rutin kayak konsumsi susu, vitamin untuk membantu daya tahan tubuh anak bila ayah dan mohon maaf moms and dads tidak yakin apakah yang diasup oleh anak ini cukup baik atau tidak. Ya, yang ke berapa nih tadi ya? 6, 7 ya. Sampai lupa sendiri saya udah kepanjangan ya. 7. Jangan lupa kalau agar tetap fit dalam musim hujan ya tentunya memilih pakaian yang tepat gitu ya. Hal sepele gitu ya. Tapi kalau kita nggak menggunakan pakaian tepat, terlalu tipis, ya mungkin anak bisa jadi kedinginan dan sebagainya. Dan jangan lupa yang terakhir adalah kebiasaan cuci tangan, itu juga penting. Ya, jadi poin-poin tadi tolong diperhatikan ya. Oke, berarti kalau untuk tidurnya nih dok ya, Iya. untuk tidur itu keterangan dari lampu itu juga mempengaruhi hormon si kecil Ya, gitu ya betul. dok ya? Betul. Oke. Nah, untuk pertanyaan dari Momin ini udah selesai nih dok. Sekarang kita memasuki sesi kedua dari Bincang Mami. Jadi buat para moms di sini, para mam atau dedi boleh banget nih yang mau tanya-tanya di kolom komentar. Nanti akan Momin pilih ya beberapa pertanyaan untuk Dokter Hans seperti itu ya dok ya. Baik. Nah, terima kasih juga nih buat Dokter Hans untuk materi yang sangat insightful-nya. Sama-sama. Banyak. Semoga bermanfaat nih. Iya, banyak banget informasi baru yang baru Momin dapatkan juga dan mungkin para moms di sini juga baru tahu gitu. Oke. Jadi untuk sekarang kita Momin mau izin simpulkan terlebih dahulu ya, Dok ya. Iya, silakan. Ya. Jadi di sini mungkin Momin bisa bantu simpulkan dari bincang Momi kali ini untuk selalu terapkan pola hidup sehat, yaitu pola makan yang teratur, tidur yang baik, dan juga aktivitas fisik. Jadi selain pola hidup, lingkungan yang baik seperti sanitasi yang bagus juga penting nih terhadap kesehatan.
Untuk yang terakhir, rutin melakukan vaksinasi yang baik. Pokoknya selalu anjurkan anak untuk mencuci tangan seperti step by step dan cara menggosok yang benar, bahkan dengan menggunakan sabun. Biasakan juga hidup sehat, bersih, seperti 3M dan juga 3B. Seperti itu. Oke, nah jadi sekarang kita memasuki ke pertanyaan-pertanyaan dari para moms di sini. Pertanyaan dari siapa ya? Sebentar. Ini ada pertanyaan dari Mams Rania, Ya. Dok. Halo, Dok. Apakah anak yang cenderung jarang tidur siang dan mudah sakit, apakah wajar jika anak tidak mau tidur siang? Oke, nah ini tadi saya juga sedikit terlewat ya ketika membahas tidur ya, pas ada yang tanya ya, Mama Rania ya. Jadi begini, sebenarnya tidur siang apakah perlu atau tidak? Ya, nah ini yang perlu dicatat ya. Sebenarnya tadi saya sudah jabarkan ya, waktu tidur yang baik. Ya, jadi ada berdasarkan rentang usia sebenarnya. Dan itu termasuk waktu tidur siangnya. Sebenarnya kalau moms and dads mau tahu, waktu tidur yang baik kepada anak itu sebenarnya lebih efektif kalau dia bisa tidur fullnya di malam. Ya, kalau pun mau tidur siang, itu bukan sifatnya menggantikan tidur malamnya. Paling banter adalah sebenarnya ya, kalau mau benar-benar ya, yang baik, yang efektif, hanya setengah jam. Nggak sampai 1 jam, 1,5, apalagi 2 jam. Nah, hati-hati. Kalau oke lah, 1 jam mungkin masih plus minus ya, dari setengah jam tidak terlalu jauh. Tapi kalau sampai 2 jam, 3 jam, hati-hati. Biasanya, waktu tidur malamnya itu udah jatahnya keambil. Ya, jatuhnya, jadi anak itu udah pasti nggak bisa tidur jam 9, jam 10, mungkin baru bisa tidur paling cepat di jam 12. Tadi saya katakan, ketika anak tidur di waktu jam 12, otomatis banyak sekali yang terlewat. Produksi hormon, triptofan ya, yang seharusnya bisa didapatkan ketika anak tidur lebih awal karena mungkin tidur siangnya yang terlalu lama. Yang kedua, dari penelitian yang saya baca, kebetulan saya belum lama membawa kelas juga mengenai sleep training pada anak ya. Nah, jadi saya ada baca-baca dari berbagai referensi, katanya kalau tidur siangnya terlalu lama, itu justru anak bangun tidak segar. Nah, nanti coba dibuktikan ya. Kalau yang terlalu lama mungkin sampai 2 jam. Kalau bangun tuh bukannya kayaknya seger nih, kayaknya malah tambah ini nih, malah tambah mereok gitu ya. Wah, jadi kayaknya banyak keluhan gitu. Aduh, jadi kayak lemes gitu ya. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan, nanti coba silakan moms and dads kalau nggak percaya boleh dibaca sendiri juga ya. Ada yang bilang kalau tidur siang terlalu lama itu meningkatkan berbagai macam penyakit loh. Nah, penyakit yang kayak mohon maaf jantung ya, kolesterol ya. Jadi nggak efektif. Ya, tidur siang terlalu lama. Boleh, saya tidak katakan tidak boleh ya. Mungkin anak-anak sudah terbiasa untuk tidur siang. Tetapi untuk tidur siang yang baik tentunya 1 kali saja, tidak terlalu lama dan tentunya tidak mengganggu waktu tidur malamnya. Itu yang penting. Iya dok, karena kalau tidur siangnya itu terlalu lama juga nanti malamnya takutnya begadang gitu ya dok ya. Betul, biasanya demikian soalnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok dari Mama Damar. Halo dok, tips menjaga kesehatan anak-anak yang punya riwayat alergi dan pemenuhan gizi yang agak terhambat karena banyak yang nggak boleh dikonsumsi. Oke. Nah, ini juga menarik ya, tips pemenuhan kesehatan anak karena alergi. Ya, sebenarnya begini, alergi pada anak ini sebenarnya manifestasinya macam-macam. Dan kalau dia manifestasinya adalah alergi makanan, kadang-kadang gini, Mams, nggak selalu itu anak alergi makanan itu biasanya menetap dalam waktu sampai dewasa. Gitu loh. Jadi ada waktunya memang sebaiknya dipaparkan lagi. Nah, atau gini, sederhananya, kadang-kadang kalau Mams mungkin punya riwayat alergi, ya, alergi itu kadang-kadang manifestasinya berubah. Tadinya alergi makanan, jadi rinitis. Memang itu ada namanya perjalanan alergi atau kita kenal dengan atopic march kalau dalam bahasa medis ya. Jadi cenderung yang tadinya mungkin di usia awal-awal alergi makanan, kalau di usia anak-anak semakin besar berubah jadi rinitis, jadi asma, ya, jadi pokoknya yang berubah manifestasinya. Dan kadang-kadang kalau kita mau coba paparkan lagi, itu mungkin bisa hilang, ya. Jadi bukan artinya dalam hal ini alergi makanan, jadi antisipasi terus. Nanti boleh dalam suatu waktu, misalnya setelah sebulan, 2 minggu, coba dipaparkan sedikit gitu, dites lagi ya. Tapi kalau udah tahu alergi berat, ya tentunya dalam pengawasan yang ketat. Yang kedua, sebenarnya ketika anak alergi kepada suatu makanan, jarang sekali dia alerginya banyak sekali gitu ya. Biasanya
Contoh sederhananya, misalnya contoh paling sering seafood gitu ya, seafood telur ya. Oke lah, seafood mungkin itu yang cukup banyak dibutuhkan untuk anak seperti protein hewani dan sebagainya. Tetapi tentunya untuk sumber protein hewani kita memiliki beberapa pilihan lain. Ya, makanya gini, kalau udah tahu anak alergi ini nih, misalnya kandungan terbanyaknya adalah protein. Kita coba cari referensi kira-kira makanan apa yang tinggi kandungan yang sama yang dapat menggantikan. Jadi itu bukan alasan sebenarnya untuk tidak memberikan nutrisi anak yang baik, nutrisi yang baik kepada anak. Itu karena masih banyak jenis makanan yang lain yang tentunya anak tidak alergi semua. Bahkan kadang-kadang yang sifatnya seperti nabati itu juga bisa meningkatkan nutrisi yang baik bagi anak. Oke, terima kasih dok atas jawabannya. Iya, Ada sama-sama. pertanyaan lagi dok dari Mams Dwina Inggolan. Iya. Dok, bagaimana dengan mempertahankan imun anak yang sering bapil agar tidak menjalar menjadi demam dok? Oke, ini cukup menarik ya, bapil jadi demam ya. Sebenarnya gini, Mams, kalau saya mau menjawab ini, sebenarnya demam itu adalah suatu refleks pertahanan tubuh. Ya, jadi ketika anak demam, kadang-kadang oke lah, orang tua pasti panik ya, orang tua pasti heboh. Tapi justru itu pertahanan tubuhnya ketika lagi aktifnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa menyalahkan 100% anak demam itu sesuatu hal yang buruk gitu ya. Berarti memang imunitasnya sih lagi sedang bekerja gitu kurang lebih ya. Tapi bagaimana caranya supaya anak dari batuk pilek tidak menjadi demam? Tentunya bagaimana kita menjaga supaya anak tidak batuk pilek. Ya, demam itu tidak akan muncul kalau tidak ada pemicunya biasanya. Ya, dalam arti selalu kan kita kalau anak datang ke dokter dengan demam, oh ada sesuatu nih harusnya. Entahlah ketemu misalnya ada radang ya, ada batuk pilek, ada mual muntah, ada mencret, ada infeksi saluran kencing ya, atau ada keluhan-keluhan lain. Jadi jarang berdiri sendiri. Memang ada anak yang demam berdiri sendiri, penyakit-penyakit tertentu, tapi biasanya jarang. Otomatis tentunya kita harus mencegah yang sumbernya dulu. Kita harus ketemu dulu sumbernya apa dan kita cegah. Kalau misalnya bingung juga, nggak jelas sih dok, kadang-kadang dia sakitnya kadang-kadang batuk pilek, kadang-kadang mencret. Nah, artinya ada sesuatu yang salah. Ingat tadi yang poin-poin dokter jelaskan bagaimana untuk menjaga kesehatan anak itu jangan lupa, itu diterapkan. Ya, pola makan teratur, cukup tidur, bergerak aktif, stimulasi, membersihkan rumah rutin, ya, rutin minum vitamin atau susu, mencuci tangan, ya, menggunakan pakaian yang tepat. Hal-hal itu bisa membantu dan dibiasakan sejak awal untuk menjaga anak tetap fit sebenarnya ya. Dan dengan upaya kita yang baik pastinya nanti kejadian untuk batuk pileknya yang membuat nanti anak demam pastinya tentunya berkurang gitu ya. Nah, dan satu lagi yang penting adalah ketika orang tua sakit. Nah, ini ya yang paling penting ya. Biasanya kalau ada anggota keluarga yang sakit, susah nih memang menjaga anak. Memang nggak ada pilihan lain. Kadang-kadang harus ekstra ya. Kalau orang tua sakit, besar kemungkinan tertular kepada anak biasanya. Karena kan bagaimanapun imunitas anak lebih rendah, walaupun sudah dibantu vitamin dan sebagainya ya. Jadi ya memang harus pakai masker. Kalau bisa ya pisah ruangan dulu atau tidak kontak. Bahkan pakai yang memang steril satu ruangan ya, sterilizer ruangan, itu juga bisa membantu juga. Mungkin begitu ya. Oke dok, terima kasih jawabannya. Ada pertanyaan lagi dok dari Mams Aprilia. Dok, starter kit apa yang perlu dibawa oleh si kecil saat di sekolah atau saat bepergian? Oke, starter kit ya. Sebenarnya starter kit yang dimaksud adalah yang ada di P3K biasanya ya. Apa saja sih? Contoh yang sederhana ya. Yang pasti kayak Hansaplast ya. Anak sering luka ya, betadine ya. Hansaplast, betadine. Betadine sekarang Moms and Dads nggak usah bingung, banyak sekali sekarang pilihan betadine. Kalau dulu kan kita tahunya cuma yang hitam itu aja ya, saya nggak usah sebut mereknya ya. Ya, mereknya itu tadi sih saya mau maaf disebut juga ya. Ya, tapi maksudnya banyak jenis-jenis ya yang lucu-lucu dan kayaknya nggak nyeri buat anaknya, semprot dan sebagainya ya. Nah, apalagi ya selain betadine, kemudian untuk Hansaplast, ya obat panas jangan lupa. Ya, obat panas itu kadang-kadang sepele tapi anak seringkali habis ini sering demam. Ya, obat mual anti mabuk perjalanan itu juga bisa membantu juga. Apalagi mungkin kayak kompres yang sifatnya ditempel itu juga bisa, dan tentunya kayak sedia juga memang kayak multivitamin yang bisa dikonsumsi kapan aja ketika anak memang bisa lagi sakit atau kurang fit, itu bisa diberikan untuk membantu menunjang kesehatan anak. Itu aja sih sebenarnya, tidak ada yang terlalu spesifik ya. Oke, terima kasih dok.
Ada pertanyaan lagi dok dari Iya, Mam silakan. Syatul Jana. Dok, apakah di musim hujan sekarang ini minum suplemen kesehatan setiap hari itu perlu? Lalu apa saja yang mesti diperhatikan dalam memilih suplemen vitamin? Oke, nah tadi kurang lebih kalau untuk jawaban yang pertama saya sudah jelaskan ya, saya sudah jawab ya, perlu atau tidak. Tentunya perlu kalau Mom Sanders tidak yakin. Nah, dalam pemilihan, sebenarnya ini yang kadang-kadang dilema. Ya, banyak sekali memang vitamin-vitamin yang jenisnya macam-macam, dan tentunya kan sudah ada di tulisannya di komposisi. Tapi memang tidak semua moms and dads memiliki pemahaman yang cukup mengenai, aduh ini aman atau tidak gitu ya, ini bisa diberikan atau tidak. Nah, sebaiknya ketika keraguan itu muncul, gitu ya, dan kayaknya sudah mencoba mencari informasi secara mandiri, ini belum bisa mengcover daripada atau mengatasi daripada keraguan itu, lebih baik berkonsultasilah dengan dokternya, ya. Nggak usah pusing-pusing, ya. Sekarang konsultasi gampang kok. Nggak hanya secara offline kan, online pun juga jadi kan. Makanya seringkali saya pun punya konsultasi online, banyak yang saya cuma tanya ke saya cuma sekilas gitu ya. Dok, vitamin ini aman nggak? Minumnya berapa banyak ya? Oh aman, boleh. Selesai gitu. Jangan sampai 5 menit gitu. Cuma pengen tahu akan hal itu gitu ya. Jadi banyak sekali. Tapi silakan. Sebenarnya kalau untuk moms and dads yang jeli, sebenarnya akses informasi juga sangat mudah gitu. Kalau moms and dads mau baca lebih detail satu per satu itu juga boleh. Karena kalau dokter mau kasih tahu mana yang aman, mana yang tidak, susah. Tiap multivitamin kandungannya beda-beda, tidak ada yang sama persis. Ya, tapi apakah kandungannya semuanya aman atau tidak? Kalau bingung ya sebaiknya ditanyakan kepada ahlinya atau kepada dokternya. Oke, berarti yang paling utama memang konsultasi terlebih dahulu Iya, aja gitu ya dok. betul sekali. Nah, ada lagi dok pertanyaan dari Mams Rahma. Dok, Iya, bagaimana tips memberikan empati anak yang GTM dan small eater? oke. Nah, saya mau menjelaskan dulu ya mengenai small eater ya. Small eater itu jadi memang anaknya kayak gerakan tutup mulut ya, tapi tidak bisa mengkonsumsi makanan dalam jumlah banyak ya. Itu biasa hanya masalah untuk ini aja sih, maksudnya istilah saja ya. Nah, untuk penyebab GTM macam-macam. Nah, sebenarnya kalau moms and dads mau tahu, GTM itu bukan suatu diagnosis medis ya, tetapi suatu istilah yang digunakan oleh moms semua biasanya, oleh orang awam untuk menjembatani keluhan memang anak tidak mau makan, baik itu mungkin tidak mau makannya kayak mengemut, melepeh, ya, anak kayak tidak nafsu makan, pokoknya segala permasalahan makan dikatakan GTM nih, wah anak saya GTM gitu ya. Dan permasalahan mengenai GTM sebenarnya cukup luas dan cukup kompleks gitu ya. Dan penyebabnya nggak bisa kita generalisir, oh harus begini, begini, begini. Tapi kadang-kadang ada tahapan-tahapan yang nanti Mams bisa coba lakukan gitu ya. Kemarin saya juga, baru kemarin di live juga ada Mas bahas mengenai GTM juga ya. Jadi sebenarnya gini, paling sering anak GTM kadang-kadang adalah bukan, nggak usah terlalu berpikir jauh-jauh sebenarnya. Jauh-jauh dalam arti, oke lah penyebab GTM bisa semacam adanya penyakit, ya, adanya mungkin mikronutrien yang kurang atau vitamin yang kurang, itu bisa membuat penyakit dan silent disease dan sebagainya. Kadang-kadang hal sepele adalah ketika pemberian makanan ini tidak diberikan dalam cara yang tepat, cara, waktu, jumlah, dan tekstur yang tepat itu bisa membuat anak menjadi GTM. Ya makanya kan kenapa kalau dalam MPASI ini memang ribet jatuhnya ya. Tidak hanya anak yang stres, tapi orang tua ikutan stres juga biasanya. Stresnya kenapa? Karena banyak sekali yang harus dipersiapkan. Ya memang nggak mudah. Kadang-kadang gini, saya pun harus akui dari pengalaman ya. Secara teori kayak saya contohnya, saya pun tahu gitu ya. Tapi kebetulan saya juga punya 2 anak, satu juga masih baby, aplikasinya nggak semudah itu gitu ya. Kadang-kadang memang mesti ketemu sendiri polanya gitu ya, dan setiap anak tuh pasti punya preferensi atau kebiasaan yang ini. Tapi alangkah baiknya memang moms harus tahu dulu cara pemberian yang tepat. Masalah nanti ada modifikasi ya, masalah nanti ada penyesuaian, minimal nggak jauh-jauh dari situ, jangan salah juga gitu loh. Karena kalau kenapa sih ada aturan makan ya, feeding rules, dengan kita mengikuti feeding rules itu harusnya sudah bisa diformulasikan membuat anak itu seharusnya bisa terhindar dari GTM. Tetapi mungkin ada beberapa faktor-faktor lainnya ya yang kadang-kadang terlewat dan mesti dievaluasi atau dibantu oleh dokter. Nah, sebaiknya ya kalau sudah dilakukan diperbaiki secara feeding rules masih tetap belum, konsultasilah lebih lanjut dengan dokter untuk mengatasi permasalahan GTM ini. Oke. Nah, dok, ngomong-ngomong mengenai feeding rules nih dok. Ya, Kalau si kecil di sini tuh dia nggak suka makan sayur, itu gimana? oke. Ya, sayur ini menjadi dilema ya. Nah, sebenarnya begini, Mas Sanders ya, sedikit ya saya spill mengenai sayur ya.
Sayur ini sebenarnya kalau untuk anak-anak yang sebenarnya di bawah 1 tahun, untungnya tidak terlalu dibutuhkan. Nah, ini kabar baiknya, ya. Nah, makanya nanti kalau Moms and Dads pernah belajar lebih lanjut mengenai MPASI, ya, sebenarnya sayur dan buah-buahan itu boleh diberikan setiap hari, tetapi dalam jumlah yang sedikit atau sifatnya adalah diperkenalkan. Yang lebih penting adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Kenapa? Nah, ini saya mungkin nggak di setiap kesempatan ada menjelaskan kenapanya, ya. Sayur dan buah tentunya baik ya, kandungan vitamin dan mineralnya tinggi. Tapi kita tahu bersama, sayur dan buah itu punya serat yang cukup tinggi. Serat, salah satu fungsinya yang mungkin moms and dads kurang banyak ketahui, adalah memiliki fungsi antinutrien. Nah, antinutrien itu apa? Jadi ketika terlalu banyak dikonsumsi, ini justru bisa membuat nanti nutrisi yang seharusnya lebih dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan perkembangan anak jadi terhambat. Nah, penyerapannya. Ya, serat itu makanya tidak terlalu tinggi. Makanya buah dan sayur boleh diberikan, tapi dalam jumlah yang sedikit atau sifatnya diperkenalkan. Nanti ketika anak sudah di atas 1 tahun, apa sudah di atas 2 tahun, barulah itu lebih berfungsi. Jadi kan untuk serat, untuk melancarkan pencernaan, ya, untuk vitamin dan mineral, karena kan mungkin pertumbuhan perkembangannya sudah tidak terlalu sepesat di 1-2 tahun pertama kehidupan anak. Jadi masih nggak apa-apa. Nah, tapi cara-cara lainnya mungkin kalau tipsnya sudah terlanjur terbiasa tidak suka, sekarang ini banyak sekali kok pilihan-pilihan apa ya, mungkin ya maksudnya memang harus dibiasakan sih, Moms and Dads ya. Jadi memang tidak ada sesuatu yang baik itu instan. Ya mau nggak mau memang mesti pelan-pelan dikasih pemahaman, dibentuklah tuh sayur dan buah-buahnya supaya lebih lucu, lebih kreatif, jadi anak tertarik. Atau mohon maaf, kadang-kadang ada juga suplemen sayur dan buah-buahan dalam bentuk suplemen yang bisa diberikan kepada anak, itu juga dapat digunakan sebagai alternatif. Oke, terima kasih dok jawabannya. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi dok Ya, dari Mas Jorni. Dok, saat ini marak pneumonia. Adakah tips mencegah anak terkena pneumonia saat di masa sekolah? oke. Nah, mengenai pneumonia, ya, jadi tips-tipsnya sebenarnya nggak jauh beda dengan ini sih, yang tips mencegah batuk pilek yang kayak biasanya ya. Dulu kan kemarin ini juga sebelum pneumonia ada lagi merebak yang polusi, ya. Sebenarnya cara-caranya cuma sesederhana itu. Jadi bagaimana kita menjaga anak dari lingkungan yang memang terpapar, ya, tidak keluar rumah kalau tidak perlu, menggunakan masker, menggunakan air purifier, ya, kemudian menghindarkan dari memang lingkungannya ini, menutup jendela kalau tidak perlu. Tapi spesifiknya kalau memang pencegahan untuk pneumonia bagi medis tidak ada jalan lain sebenarnya dengan cara imunisasi, ya. Jadi ada imunisasi yang cukup penting, yaitu imunisasi PCV, ya, dan yang kedua adalah imunisasi flu sebenarnya. Flu itu mau nggak mau nanti ujungnya biasanya bisa mengarah ke pneumonia juga. Ya, jadi PCV dan flu sebaiknya kalau memang belum lengkap silahkan dilengkapi. Dan cara tahu melengkapinya gimana, silahkan buka lagi di aplikasinya masing-masing, Primaku, atau di buku kayaannya. Kalau nggak jelas, nanti silahkan konsultasi dengan dokter anaknya masing-masing untuk melengkapi status imunisasinya terhadap penyakit ini. Nah, mengenai imunisasi dok, ada yang Ya. bertanya, mitos atau fakta dok, anak yang tidak selesai imunisasi dasar selalu lebih sehat dibandingkan anak yang memiliki imunisasi dasar lengkap. Jadi yang tidak selesai jatuhnya lebih sehat ya, tadi katanya ya. Oh, Itu mitos. Lebih ke mitos ya. Mitos ya dok. Ya. Memang gini, namanya imunisasi ini kadang-kadang harus saya akui banyak juga memang bukan oknum ya, mungkin moms and dads yang memang masih kontra juga dengan imunisasi. Karena nggak bisa dipungkiri ya, kadang-kadang apa yang kita berikan tujuannya baik, itu sebenarnya kadang-kadang namanya kita penyakit kan kita nggak tahu ya. Udah kita coba cegah, udah kita minum vitamin, penyakit bisa datang kapan saja. Dan apesnya kadang-kadang mungkin ada juga kejadian yang memang anaknya sudah lengkap nih, sakit. Tapi ada juga yang memang anaknya tidak lengkap, nggak sakit gitu ya. Nah, jadi namanya kita penyakit kan bukan kita yang mengatur lah. Memang kadang-kadang itu takdir atau ini ya. Nah, makanya itu kenapa kalau dari sisi kacamata medis, saya bisa katakan itu mitos. Karena apa yang kita pelajari, apa yang sudah ada di ininya, itu sebenarnya tujuannya untuk membantu. Dan kalau bisa diberikan secara penuh, justru itu bisa lebih baik untuk mencegah terhadap kemungkinan penyakit tersebut terjadinya dan kemungkinan akan terjadi penyakit tersebut yang bisa berat atau tidak. Iya. Oke, terima kasih dok Iya, pertanyaannya. sama-sama. Nah, untuk sesi pertanyaan kita sudah selesai nih dok.
sebelum menutup bincang Momi hari ini, Vitami mau bagi-bagi hadiah untuk Silakan. orang pemenang yang aktif dan menyimak materi dari tadi nih. Nah, mungkin nanti untuk Dr. Hans bisa memberikan pertanyaan juga untuk followers Vitami, dan nanti untuk para moms di sini bisa jawab di kolom komentar. Jadi nanti ada 2 pertanyaan, Dok, Oke. dari Momin 1, dari Dr. Hans 1 gitu. Oke. Oke, ini dari Momin terlebih dahulu ya. Buat para moms di sini nih, sebutkan pola hidup sehat secara lengkap yang disebutkan pada live kali ini. Nanti Dr. Hans minta tolong untuk dibantu ya, Dok ya. Iya, Kira-kira boleh. tepat dan lengkap. Boleh dijawab dulu nih buat para moms di sini. Kira-kira siapa nih yang lengkap, cepat, dan tepat? Ini kayaknya udah ada beberapa yang jawab nih. Oke, boleh. Kira-kira yang mana nih, Dok? Menurut dokter yang paling ini, Ini yang paling kayaknya tepat? yang pertama paling cepat udah cukup tepat ini. Mom Khalif ya. Ini ya. Oh, Kalau udah terlihat yang Khalif. paling cepat dan udah cukup lengkap juga ini Mom Khalif. Iya ya. Berarti untuk Mams Khalif Tia, selamat sudah memenangkan giveaway. Menangkan apa? Kuisnya ya. Oke, sekarang untuk dokter, Dok, boleh Oke. pertanyaannya? Iya, apa ya? Supaya nggak susah ya. Mesti yang rada panjang ya? Atau cuma kasih satu kata aja yang? Boleh. Gimana, Dok? Oke. Yang ini aja deh. Kalau mungkin Moms and Dads menyimak ya. Tadi kan dokter menyebutkan 3M dan 3B. 3M standar lah ya. Harusnya semua tahu nih. Coba masih ingat nggak ada yang 3B yang dokter sebutkan tadi, kepanjangannya apa saja nih? Intinya saja nih. Silakan Moms and Dads. 3B. Apa aja tuh tadi ya yang dokter sebutin? Yuk. Yang dari tadi menyimak pasti sudah tahu nih ya. Betul. 3B. 3B-nya apa nih? Kepanjangan dari apa, Mams? Wah, pada bingung kayaknya nih. Tiga b ya, Mams ya. Kepanjangan dari 3B apa nih kira-kira? Lupa. Kayaknya yang dicatat yang penting ya tadi ya. Oke. Ada yang coba jawab nih, tapi kok kayaknya jadi kemana-mana ya. Kita masih menunggu yang paling tepat ya. Nah, ini kayaknya ada yang lumayan pas nih. Coba tunggu sedikit ya. Oke. Nah, kalau dokter lihat nih yang lumayan cepat dan tepat adalah yang ini nih, Mams Najwa. Najwa Mams Kamila Najwa. ya. Jadi kan tadi dokter bilang buang sampah, bersihkan, dan biasakan hidup sehat dan bersih. Nah, ini tepat nih. Iya. Selamat nih buat Mams Najwa ya, sudah memenangkan kuis ini. Berarti udah ya, udah 2 nih pemenangnya. Ada siapa tadi nih? Pertama Mams Khalif dan juga Mams Najwa. Selamat, Mams. Nah, nggak kerasa nih ya, Dok ya. Kita udah 1 jam nih, Iya, Dok. betul. Ucapkan terima kasih banyak ya buat Dr. Hans atas waktunya serta sharing ilmunya nih dengan followers Vitami. Jadi buat para moms and dad di sini yang mau tahu seputar informasi kesehatan, boleh banget langsung follow aja ya Dr. Hansnya di @drhans_spesialis anak. Nah, ya, terima kasih. ya, terima kasih banyak ya dokter ya. Sama-sama. Nih ilmu-ilmu yang tadinya kita masih belum tahu, akhirnya kita jadi tahu. Ya mungkin nextnya kita siapa tahu kita bisa bertemu kembali gitu ya dok ya, semoga kita bisa bertemu kembali. Untuk hari ini Momin ucapkan terima kasih dok. Iya, terima kasih. Ya. Mungkin bisa boleh dok, sudah boleh untuk siap ya. Terima kasih dokter. Sekalian pamitan ya. Ya, terima kasih kepada mom semua, mom dan semua juga yang udah menyimak. Selamat tadi 2 moms yang sudah menang ya. Terima kasih Momin juga ya. Dokter mohon izin live ya kalau gitu ya. Ya, selamat sore semua. Dok.
Nah, gimana nih buat para moms di sini? Tadi yang sudah menyimak-nyimak ya, yang sudah pantau perbincangan kita pada sore hari ini ya di Bincang Mami ke-11 ini. Sekarang saatnya nih, Momin mau mengumumkan giveaway vitamin kemarin. Siapa kemarin nih yang sudah ikutan giveaway? Kemarin siapa yang sudah ikutan giveaway? Yuk, coba kemarin siapa yang sudah ikutan giveaway? Bermanfaat sekali ilmu-ilmunya. Iya ya, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya Mams ya untuk ilmu-ilmu hari ini. Boleh dong absen dong siapa kemarin yang ikutan giveaway ini? Karena Momin sudah mendapatkan nih ya, Momin sudah mendapatkan pemenang dari giveaway vitamin kemarin. Pemenangnya yang pertama itu ada Mams Desi Purwanti. Mams Desi Purwanti. Apakah ada di sini Mams Desi Purwanti? Siapa aja Kak? Ini pemenangnya kita ada dua ya, Kakak admin ya? Untuk hari ini kita untuk pemenang giveaway ini, untuk giveaway yang kemarin siapa yang ikutan giveaway? Yang kemarin tadi untuk pemenang pertama itu ada siapa? Desi Purwanti. Lalu yang keduanya ada sebentar ya buat Mams di sini. Satu lagi nih kita sedang lagi ada ini kendala dulu. Lalu yang keduanya kita ada Mams Davi _ Diva. Siapa lagi? Yang keduanya ada Mams Davi _ Diva. Jadi nanti untuk pemenang giveaway-nya nanti akan kita umumkan ya Kakak Admin ya. Di mana Kakak Admin? Di post di itu apa? Di feed-nya, di caption-nya nanti akan kita umumkan. Dan untuk tadi ini untuk pemenang kuisnya di caption live ini, nanti kan live ini dibagikan. Oke. Nah, nanti untuk pemenang kuisnya nih ada Mams Halif _ Tia dan ada Mams Najwa Kamila. Nanti bisa untuk langsung aja ya DM ke Instagram kita ya. DM aja langsung ke Instagram kita untuk konfirmasi. Nah, sekarang buat para Mams di sini mungkin yang masih bingung-bingung ya untuk pembelian atau gimana sih cara order vitamin gitu ya. Jadi untuk vitamin sendiri kalian bisa nanti check outnya itu di marketplace kita ada dan juga ada yang ada di TikTok ya, karena di TikTok Shop kita sudah ada nih. Jadi boleh banget nanti mampir-mampir ke TikTok kita, ada di Vitamin Indonesia ya Kak? Di Vitamin Indonesia. Vitamin ID. Ya, di vitamin.id dan untuk di Shopee-nya kita ada di Vitamin Official Store. Jadi jangan lupa untuk mampir. Oke, untuk hari ini sepertinya Momin rasa sudah cukup gitu ya. Momin mau pamit undur diri ya. Terima kasih banyak nih buat para Mams di sini yang sudah menyempatkan hadir di live Bincang Mami episode 11 kali ini. Sampai bertemu di bulan depan. Bye-bye.